Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan Glow. Firman Tuhan terambil dari 1 Tawari pasal 28 ayat 19 dan 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita semua pasti sangat mengenal benda yang sering kita sentuh dan pelajari di sekolah yang bernama globe. Globe adalah model bulatan bumi yang dimiliki tujuan dan fungsi sama persis seperti peta. Namun berbeda dari peta, globe memiliki detail yang lebih jelas mengenai di mana lokasi setiap benua berada dan bagaimana bentuk bumi ini jika dilihat dari luar angkasa. Globe juga dengan jelas memperlihatkan di mana saja letak daratan bumi, lautan, dan gurun, serta daerah hijau. Karena itulah benda ini biasanya selalu ada di setiap sekolah untuk membantu anak-anak belajar dengan lebih baik lagi mengenai geografi dan kondisi alam ini. Dengan adanya globe, kita juga dapat dengan lebih baik memvisualisasikan bumi yang kita tinggali ini. Kata globe berasal dari bahasa Latin globus, yang berarti bola atau bulatan. Secara tradisional, globe dibuat dengan cara merekatkan petek kertas di atas bulatan atau bola yang terbuat dari kayu. Sedangkan globe modern biasanya terbuat dari bahan termoplastik. Biasanya globe diletakkan pada sebuah alat yang berfungsi untuk menjepit bola globe secara vertikal dari titik teratas ke titik bawah, sehingga globe dapat diputar mengikuti gerakan bumi yang sesungguhnya yang juga melakukan rotasi setiap harinya. Fungsi globe bisa menjadi gambaran fungsi Alkitab, yaitu untuk bisa mengenal Tuhan dengan lebih baik dan lebih intim. Memang penulis kitab-kitab yang tidaklah sama atau tidak hanya 1-2 orang saja. Ada banyak orang yang terlibat dalam penulisan kitab-kitab baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Namun satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa semua kitab tersebut diilhami oleh Roh Tuhan. Semuanya itu bukan hanya berdasarkan isi pikiran manusia dan pendapat pribadi atau secara fiksi buatan mereka sendiri. Daud pernah menyebutkan bagaimana Tuhan memberikan dirinya pengilhaman mengenai pembangunan bait suci harus dilakukan oleh anaknya Salomo ketika Daud hampir tutup usia. Firman Tuhan memiliki segala hal yang kita butuhkan untuk kita dapat mengenal isi hati Tuhan dengan lebih mendalam dan sungguh-sungguh lagi. Dan apakah yang Tuhan mau kita peroleh dari pembacaan firman-Nya? Paulus menuliskan suratnya kepada Timotius dan memberitahukan kepadanya mengenai segala kebaikan serta manfaatnya ada di dalam firman Tuhan, adalah merupakan kerinduan Tuhan sebagai Bapa kita yang peduli kepada anak-anaknya, supaya kita diajar, dididik,
dalam kebenaran, serta diperbaiki kelakuannya dengan menyatakan kepada kita apa yang salah, yang tidak boleh kita perbuat, dan apa yang baik yang harus kita perbuat. Ada begitu banyak manfaat kebaikan yang tersimpan di dalam Alkitab. Marilah sekarang kita selidiki lagi lebih dalam tentang isi hati Tuhan dan perbaiki kehidupan kita agar terus berjalan dalam kebenaran lewat pembacaan firman Tuhan yang dituliskan di dalam Alkitab. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, firman-Mu adalah penjaga dan penuntunku, sehingga aku bisa tetap berjalan di jalan yang benar dan mewujudkan apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.